Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ulama, ustadzah, muslimin muslimat, puan tuan, wabil khusus kepada pengurusi masjid, juga ahli jawatan kuasanya. Semoga kita semua diberi kesehatan zahiran wa batinan, diberi taufik, hidayah, inayah, sehingga kita boleh mensempurnakan ibadah-ibadah kita, juga diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kitab Minhajul Abidin ini, ada sedikit pemberitahuan tentang terjemah, itu sedikit. Jadi untuk yang guna terjemah mungkin didapati itu nomor 4. Jadi selama kita mengkaji Minhajul Abidin ini dengan menggunakan kitab yang saya bawa ini, Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan, ini sudah lama, tapi di dalam terjemah itu baru sampai muka surat 4. Maknanya ada banyak lafaz yang tidak diterjemah. Memang kadang kita jumpai dalam beberapa kitab, kadang yang menterjemah itu ada lafaz-lafaz yang dibuang. Kadang dibuang karena untuk meringkas, ada kalanya dibuang itu untuk sebab maknanya itu susah. Mungkin tujuannya untuk bagi senang dipaham, jadi ada makna-makna yang susah, itu makna-makna yang pelik, yang macam payah nak kita terjemah. Penerjemah itu dibuang. Jadi bagi yang membawa terjemah itu muka surat 4. Bagi yang tidak membawa boleh mengkaji, boleh mendengarkan, insyaallah pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Alam tasma' ila qawli Zainul Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajma'in. Adakah engkau tak mendengar kepada ucapannya Zainul Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, semoga Allah memberikan ridhonya, meridhoi kepada mereka semua, yakni sahabat-sahabat yang telah disebutkan. Kata Al-Imam Ghazali memberitahu kepada kita bahwasanya, adakah engkau tak mendengar perkataan Sayyidina Zainal Abidin, namanya Sayyidina Ali, putra kepada Sayyidina Husain, putra kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, mempunyai anak nama dia Husain, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mempunyai anak nama dia Zainal Abidin, nama dia Ali, tapi dilakobi, dijuluki, digelari Zainal Abidin. Kenapa dijuluki Zainal Abidin? Sebab Sayyidina Ali, cucu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, ialah orang yang sangat ibadahnya sangat sempurna, suka dengan ibadah. Jadi dia perhiasan orang-orang yang beribadah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina
Zainal Abidin, inni la aktumu min ilmi jawahirahu kaila yaro dhaka dhu jahlin fayaftatina wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasan ila Husain wa assa qablahu al-Hasana ya rabba jawhari ilmin law abuhu bi laqila li anta mimman yab'udu wasana wa la tastahalla rijalul muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatunahu hasana. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata, Innal aktumu min ilmi, saya menyembunyikan daripada ilmu. Apa ilmu yang disembunyikan oleh Ali Zainal Abidin? Ialah jawahiru, permata-permatanya ilmu. Kenapa permatanya ilmu malah disimpan? Sebab kaila yarodaka du jahlin fayaftatina, supaya orang yang mempunyai kebodohan, maksudnya orang yang tidak tahu pasal ilmu, orang yang bodoh, maaf cakap, orang yang bodoh itu memfitnah orang yang mempunyai ilmu-ilmu, yang ilmu ini dia sifati dengan jauhar, dengan permata. Ini pun sudah berlaku kepada ulama-ulama sebelumnya. Jadi ilmu nanti ada dibagi dua. Ilmu, satu ilmu yang untuk orang awam, satu ilmu untuk orang yang khos. Untuk orang yang awam ini dipersilahkan dibincangkan di masjid, dibincangkan di tempat-tempat awam. Adapun ilmu yang khos, yang khusus, ini hanya diperuntukkan, diajarkan oleh orang-orang yang tertentu, yang telah memenuhi syarat. Sebab apa? Jika ilmu ini, ilmu yang khos ini, yang dikatakan oleh Imam Ghazali sebagai permata, kemudian dibincangkan di tempat orang awam, banyak orang awam yang susah nak faham, kemudian dia memfitnah, mencela, memburukkan, menghina. Ilmu apa itu? Jadi kalau kita tahu ilmu-ilmu yang macam itu, maka kita kena datang kepada ulama yang sebenar, ulama yang memang betul-betul ulama, kemudian kita menadah, duduk, bersimpuh, diminta diajarkan. Ulama yang mursyid, saya. Gitu? Ulama yang mursyid. Ulama yang mursyid. Kalau dulu pernah saya sampaikan, macam dalam toriko ada kata mursyid. Ini memang aturan yang sangat tidak boleh ditinggalkan. Tabahur fiddin. Ilmunya, dia punya ilmu macam lautan. Ilmu nahwu menguasai, ilmu fikah menguasai, ilmu tauhid menguasai, usul fikah menguasai, ilmu tafsir menguasai, ilmu hadis menguasai, asbabun nuzul dia menguasai, asbabul wurud dia menguasai, ilmu badi' bayan menguasai, ilmu mantik menguasai. Semua ilmunya dia kuasai. Agak-agak berapa dalam dunia ini orang yang mampu menguasai? Ada ketak ada, cuman kita kena cari. Ada orang membaca kitab, baca kitabnya pun silap, nahwunya pun silap, sorobnya silap. Ada banyak. Kadang ada orang yang mentafsiri Al-Quran pun tafsirannya itu tidak sesuai dengan ulama. Dia mengikuti hawa nafsunya, walaupun dia jamaahnya banyak. Jadi kita kena tahu betul-betul siapa ulamanya. Sehingga banyak di zaman dahulu ulama-ulama itu terkena fitnah. Ulama-ulama terkena fitnah, Imam Bukhari terkena fitnah, Imam Ghazali terkena fitnah. Macam yang saya sampaikan tempoh hari, Imam Ghazali berkata, jika saya memasukkan kepala saya dalam sorban saya, maka saya nampak Al-Qahar Al-Jabbar, yaitu maksudnya beliau boleh fokus beribadah. Bukan berarti Allah kemudian nampak depan mata. Bukan itu maksudnya. Karena ini dibaca, difahami oleh orang yang tak tahu, mohon maaf cakap, orang yang bodoh, maka dia kata Imam Ghazali ini mengarut. Imam Ghazali kufur, syirik, bahaya. Maka ilmu ini disimpan.
waqtadat al-halu 'inda dawiddin hum asyrafil khalqi ta'ala an-nadhru ila kafati khalqillah bi'ainir rahmah wa tarkil mamarah. Tapi macam manapun keadaannya, waqtadat al-hal 'inda dawiddin hum asyrafil khalqillah ta'ala an-nadhru ila kafati khalqi bi'ainir rahmah wa tarkil mamarah. Keadaan semacam ini membuat para ulama berinisiatif, berpikir macam mana membawa orang-orang yang tak pandai agama ini untuk boleh memaham agama. Kenapa? Karena ulama memandang orang lain, memandang manusia bi'ainir rahmah, dengan mata penuh rahmah. Ulama memandang ada orang yang tengah maksiat. Ulama tak membenci orangnya, hanya tidak suka dengan kemaksiatannya. Jika ulama sedang tengah berjalan, kemudian dia jumpai ada seorang pemuda ini dia minum khamr, dia kasihan. Kenapa lah dia masih muda, masa depan masih panjang, otak masih cemerlang, kenapa dirusak oleh minuman yang memabukkan, minuman keras, minuman khamr. Ulama memandang dengan kasih sayang, tidak melaknatnya, masuk neraka engkau karena engkau telah minum minuman syaitan. Ulama tidak semacam itu. Sehingga ulama itu memandang manusia bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang, dan meninggalkan permusuhan. Ulama selalu banyak mengalah. Siapa yang selalu banyak mengalah? Ulama. Jadi pensebaran, termasuk tersebarnya Islam, sebab ada berperang, kemudian ada pertengkaran, ulama mengalah, pindah tempat, mensebarkan dakwah. Fabtahaltu ila man biyadil khulqu wal amru aywaffiqani litasdifi kitabin yaqu ali al-ijma wa yahsulu bi qiraati al-intifa. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan, kemudian saya meminta taufik kepada Allah. Allah adalah zat yang mempunyai ciptakan, yang mempunyai ciptaan, yang mempunyai makhluk dan mempunyai urusannya. Makhluk dan urusan makhluk itu ada di tangan Allah. Meminta taufik untuk apa? Litasnifi kitabin yaqu ali al-ijma wa yusulu bi qiraati al-intifa. yakni untuk mengarang kitab ini, kitab Minhajul Abidin, yang mana kitab ini boleh bermanfaat kalau kita membacanya. Fa'ajabani ila dzalikal ladzi yujibu. Kemudian Allah mengijabai doa daripada Imam Ghazali, kemudian mengaranglah kitab ini. Wa atla'ani bifadlihi ala asrari dzalika wa alhamani fi tartiban ajiban lam adhkuruhu fil musannafatil ladzi taqaddamat fi asrari mu'alamatiddin. Kemudian Imam Ghazali mensebarkan kitab ini, sebab di dalam kitab ini ada sir itu rahasia, hikmah, ada keistimewaan yang kalau kita pelajari maka kita akan mendapatkan faedahnya, mendapatkan petunjuknya. Ini ada runtutan yang sangat ajaib. Lam adkuhu fil musannafatil lati taqaddamat fi asrari muallamatiddin. Yang mana di dalam kitab lainnya Imam Ghazali punya kitab banyak, tapi runtutannya, tartibnya tidak setartib, tidak seindah kitab Minhajul Abidin. Maknanya kitab ini memang tersusun, tartibnya sangat sesuai. Memang nanti kita akan jumpai kalau kita baca-baca kitab, tartibnya akan berbeda-beda. Contohnya di dalam kitab Minhajul Abidin, tartib yang pertama untuk kita mendapatkan ridha Allah, fokus kepada Allah, makrifat kepada Allah, sampai kepada Allah, wusul kepada Allah. Tartib yang pertama ialah di dalam kitab Minhajul Abidin, yaitu ilmu. Maksudnya ma'rifat billah, mengetahui ilmu dulu, ilmu fikahnya, ilmu tauhidnya itu. Kalau di dalam kitab tasawuf yang lain, misalkan saya baca di dalam kitab Kifayatul Atqiya, runtutannya yang pertama adalah taubat.
taubat dahulu. Sekarang kalau kita kaji, macam mana orang boleh taubat betul sedangkan ia tak tahu macam mana cara bertaubat yang betul. Tahu itu adalah ilmu. Tahu cara bertaubat berarti tahu ilmunya bertaubat. Maka yang pertama di dalam kitab Minhajul Abidin, tingkatannya, level yang pertama adalah ilmu. Wa walladhi ana lahu wasifun faqul wa billahi taufiq. Inna awalama yunabbihul abdu lil ibadah wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyatin minallahi wa taufiqin khasin ilahiyyin wa huwa al ma'na bi qauli subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Ghazali setelah dibagi taufik untuk mengarang. Apa taufik? Taufik dalam bahasa Arab, taufik itu kita tidak boleh terjemah dengan kata pertolongan. Ini yang selalu orang silap. Taufik tidak boleh diterjemah dengan kata pertolongan Allah, bukan. Pertolongan itu terjemahnya adalah i'anah. I'anah itu pertolongan, ma'unatullah, i'anatullah, pertolongan Allah. Kalau taufik kita terjemah bukan pertolongan. Lebih baiknya apa? Lebih baik kita terjemah. Sebab kalau terjemah takut silap terjemah, makna jadi lain. Taufik ialah Allah memberikan kekuatan kepada seorang hamba untuk melaksanakan taat. Itu namanya taufik. Pertolongan Allah berupa kekuatan, kemudahan, kesenangan untuk hamba Allah beribadah, taufik. Sedangkan i'anah, pertolongan itu boleh menolong kepada keburukan, boleh menolong kepada kebaikan. Di dalam Al-Quran pun ada, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah, saling tolong menolonglah engkau. 'Alal birri wat taqwa, ke atas kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal birri wal udwan, jangan tolong menolong kepada kemaksiatan dan bermusuhan. Ta'awun, i'anah, ma'unah, itu boleh ke buruk, boleh ke baik. I'anah. Jadi taufik tak boleh diterjemah pertolongan. Sekarang kita kena ganti. Apa itu taufik? Taufik jadi bahasa kita taufik. Kalau nak terjemah macam mana? Taufik ialah pertolongan Allah berupa kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Macam tuan-puan semua, datuk-datuk semua, ustaz-ustazah semua boleh senang nak sholat jamaah istiqomah, itu namanya taufik. Tapi misalkan ada orang nak buat maksiat senang aja, ada saja cara dia nak buat maksiat, nak buat haram ada saja cara dia. Itu maknanya i'anah, bukan taufik. Kata Al-Imam Ghazali, hal pertama yang membangunkan seorang hamba untuk beribadah dengan cara yang murni, dengan cara yang bersih, dengan cara yang betul. Macam mana orang itu boleh beribadah dengan cara yang betul, dengan ikhlas, dengan murni, bukan karena dunia, bukan karena maksiat, bukan karena orang, bukan karena lain. Dia ikhlas macam mana? Itu bi khotratin samawiyatin. Ada khotir. Khotir itu datangnya dari langit. Maksudnya khotir yang datang daripada Allah. Apa itu khotir, tuan-puan? Khotir ialah bisikan dalam hati, keinginan dalam hati. Khotir bahasa Arabnya. Khotir ini nanti dibagi dua, secara umum dibagi dua. Satu, khotir yang daripada syaitan, khotir yang daripada Allah. Apa itu khotir? Seumpamanya kita bangun pagi pukul 4 ataupun pukul 5.
terbesit dalam hati kita. Wah, pukul 5. Hari ini malam Jumat. Ya Allah, ini sedap kalau kita buat tahajud. Terbesit dalam hati kita untuk sholat tahajud. Itu namanya khotir. Dalam bahasa lain, ba'is, sesuatu yang membangkitkan kita. Saya sekarang umur sudah 80. Tak akan ada orang yang umur 1000. Umur tinggal sedikit. Saya nak habiskan usia saya dekat masjid. Saya nak mati sujud. Itu cita-cita saya, husnul khotimah. Itu namanya khotir. Itu khotir dari Allah ke khotir daripada syaitan. Macam mana kita nak tahu ini khotir daripada syaitan ke daripada Allah? Timbangannya, nak tahu caranya ialah ukur itu dengan syariat. Adakah sholat jamaah di masjid? Adakah bercita-cita mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, mati husnul khotimah, meninggal husnul khotimah, itu sesuai dengan syariat kita? Oh, sesuai. Berarti maknanya itu adalah khotir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun khotir yang buruk, tengah malam, ya Allah, bangun malam, bangun pagi, tengok dekat pokok jiran itu ada mangga yang masak, terasa lah nak rasa sikit. Itu khotir yang dari syaitan. Syaitan itu ada kalanya sallallahu alaihi Muhammad, ada kala dia membiaskan antara batil dengan kebenaran, keburukan dengan kebaikan. Contohnya syaitan itu pandai sekali. Puan-puan semua, kita kena tahu bahwa syaitan itu punya tugas masing-masing. Ada setan yang tugasnya menggoda, menghalangi, mengkacaukan orang beribadah. Nama dia Dasim. Nama dia Dasim. Kalau kita sekarang sudah tahu, senang nak hilangkan. Dulu kalau ada orang yang terkena was-was, karena belum tahu nama syaitannya, dia susah nak hilangkan was-was. Kemudian setelah tahu, dia hilang. Contoh kita malas nak ibadah, berarti ada Dasim yang dekat dengan kita. Ada setan yang tugasnya itu memfitnah. Masing-masing punya tugas masing-masing. Kemudian kita kembali ke khotir. Khotir ada yang baik, ada yang dari Allah, ada yang buruk, itu dari setan. Kemudian yang dari setan ini kadang dia setan pandai sekali menipu. Contohnya, saya nak fokus betul-betul ibadah, nak jadi wali, sholat sunnah banyak-banyak. Tapi kemudian orang tua kita membutuhkan kita diamkan. Orang tua subuh bangun, lepas jamaah orang tua kemas-kemas. Si anak sibuk sholat sunnah, sibuk zikir. Orang tuanya sudah tua, penat sendiri, tak tolong. Macam mana orang, saya nak jadi wali. Kalau saya jadi wali, mati surga, ayah saya pun ikut, ibu saya pun ikut, emak ayah saya ikut ke surga. Tapi emak ayah dia sekarang tengah busy, tengah sibuk. Kasihan dia, sudahlah tua, kemas-kemas sendiri. Kita ukur dengan syariat, mana yang lebih penting, membantu orang tua kah sholat sunnah? Sholat sunnah hukumnya sunnah, membantu orang tua hukumnya wajib. Pun misalkan ada seorang orang tua, kemudian dia meninggalkan kewajiban kepada anak-anaknya, meninggalkan kewajiban kepada istrinya, dia sibuk hal-hal yang sifatnya sunnah, maka baisnya, khotirnya itu adalah khotir dari syaitan. Kenapa? Sebab menghormati istri, mengurus anak adalah kewajiban seorang suami atau kewajiban seorang orang tua. Tapi dia tak lakukan, dia sibuk dengan ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Afa man syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurihi min rabbih." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun orang yang telah Allah bagi cahaya di dalam dadanya, maka dia ke atas cahaya, hidupnya dipenuhi cahaya. Wa asyara ilaihi sahibu syar'i salawatullahi wa salamu alaihi faqala inna nura idza dakhala al-qalba infasaha wangsaraha. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketika sesungguhnya cahaya Allah ketika masuk ke dalam hati seorang hamba, ingfasaha wang syaroha, hatinya luas, menjadi luas. Fakila ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafuha biha. Kata sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah tanda bahwa seorang hamba itu dibagi cahaya di dalam kolbunya, di hatinya diberi cahaya? Adakah tandanya? Adakah alamatnya? Adakah cirinya? Ada saja. Faqala at-tajafi an daril hurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut. Tandanya ialah dia menjauhi diri, menjaga jarak dengan dunia, tempat penipuan. Maknanya dia tidak tertipu dengan keindahan dunia. Wal inabatu ila daril khulud, dan hatinya kembali kepada akhirat. Wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut. Dia mensiapkan dirinya sebelum kematiannya datang, telah mensiapkan kematiannya terlebih dahulu. Ulama-ulama zaman dahulu di biliknya dia buat lubang kuburan. Dalam biliknya dibagi lubang macam kuburan. Kemudian beliau khotamkan Al-Quran ratusan kali, ada yang puluhan kali di dalam liang kubur yang dia gali. Nampaknya ada tak kita di rumah? Tak ada. Pun kita mungkin niatkan untuk isti'adat, mempersiapkan kematian kita, tidak macam ulama zaman dulu pun tak apa. Ulama zaman dahulu pun bahkan sebelum kematiannya ia siapkan kain kafan. Dia beli kain kafan, abah beli buat kain kafan untuk siapa? Untuk saya. Apa nama mati sekarang? Bukan. Nah, siapkan. Siapkan untuk apa? Ibadahnya, sodakohnya, itu disiapkan untuk kematian. Apakah tunggu masa tua kita siapkan kematian? Ulama zaman dahulu tidak. Innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wa ansaruha. Cahaya yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada makhluknya, ketika masuk dalam kolbu, maka kolbunya, hatinya luas. Maknanya apa? Di sini dikatakan di dalam Syekh Asyan, fahuwa ala nuri ay ma'rifatin wah tidak ilal haq. Apa maksud cahaya yang masuk di dalam hati seorang hamba? Maknanya dia ma'rifat billah. Macam mana dia ma'rifat billah? Dia senang nak cari ilmu, suka dengan ilmu, suka datang masjid, suka dengarkan tausiah, suka dengarkan tadzkirah untuk menambah ilmu. Apa yang kurang dari dirinya, ilmunya dia tambahkan. Oh, tauhid saya kurang, cari ilmu tauhid. Oh, sholat saya belum betul, cari ilmu pasal sholat, tentang sholat. Wah tidak ilal haq. Cahaya itu ialah orang itu boleh menerima untuk diarahkan ke perkara yang betul. Meskipun sudah tua, diarahkan kepada perkara yang betul, dia terima. Sebab itu adalah perkara hak. Dikatakan para ulama, wa min alamati husnil khatimah, ialah sebagian daripada tanda-tanda orang ini nanti nak meninggal husnul khatimah, ia senang, suka dengan majlis-majlis ilmu, suka dengan majlis halal dan haram. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Fa idza khutira bi qalbil 'abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni muna'aman bidurubin minan ni'am alayya kal hayati wal qudrati wal aqli wal nutki wasairil ma'ani asyarifah wal ladati ma'a ma yansirifu anni min durubil madar wal afat. Fa idza khutira bi qalbil 'abdi awwala kulli syai'in. Kemudian ketika ini awal mula seorang hamba ini sadar, kemudian ia arahkan semua, dia kerahkan semua zahir batinnya, kekuatan jasadnya, kekuatan batinnya untuk Allah semata. Itu ketika pertama kalinya dalam hati ada khotir. Saya nak
jadi nak istiqomah jamaah. Saya nak meninggal husnul khotimah. Saya nak siapkan diri kematian saya. Saya nak banyak duduk dengan ulama. Awalnya adalah khotir. Maka kata para ulama, ini tips supaya kita boleh mendapatkan hidayah daripada Allah, supaya kita senang dapat taufik hidayah. Insya Allah di dalam kitab Hikam Al-Haddad itu mengatakan, ketika hatimu dibagi Allah khotir, jangan diamkan, bangkitkan. Itu namanya ba'is. Hari ini malam Jumat, paling baik banyak membaca sholawat. Langsung pergi baca sholawat. Hari ini saya belum ke kubur emak, hari ini saya belum ke kubur ayah. Bangkit langsung, jalankan. Macam nak sholat sunnah lah, 8 rakaat sholat duha yang sempurna, langsung cepat gerakkan itu tubuh. Ada uang lebih sedikit, nak sodakoh lah, jangan ditunggu, sodakoh. Apapun yang ada khotir dalam hati kita, segerakan untuk supaya itu khotir tidak hilang. Kalau kita segerakan, khotir itu akan berdatangan. Nak sholat duha, laksanakan. Nak sholat tahajud, laksanakan. Nanti Allah akan bagi khotir lebih banyak. Jadi seorang hamba awal mula ia sadar nak jadi baik, Allah akan bagi khotir ke dalam hatinya. Nanti terpulang kita, nak teruskan ke nak diamkan. Ada uang 10 ringgit, nah, sodako. Nantilah akhirnya tak jadi sodako, khotirnya pun tak datang lagi. Jadi akhir dari pelajaran kita ialah seorang hamba ketika dikehendaki oleh Allah, dia akan selamat di dunia dan di akhiratnya, akan mendapatkan jannahnya, akan mendapatkan ridhonya, akan sampai kepada Allah, yaitu ketika diberi khotir oleh Allah, dia segera. Ma'ama yung surufa'ani min durub. Itu jadi ini awal kulisya, ingat-ingat ketika nanti kita akan diberi khotir oleh Allah, untuk artinya hati kita dibesit oleh Allah untuk melakukan ibadah, melakukan amal baik. Jangan diamkan, jangan tunda, segerakan. Karena ini awal setiap sesuatu. Ingat, kulla syai', setiap sesuatu seorang hamba nak akan jadi baik, diawali oleh khotir yang dibisikkan terlebih dahulu, kemudian kita lakukan, kita amalkan. Wa innala hadza ni'am wallahu a'lam bishawab. Betul. Kalau kita belajar, takut salah bawa. Banyak sangat dapat. Betul. Kita cukup sekadar belajar ilmu di masjid ini, sekadar ustaz sebenarnya. Kita betul praktek. Betul. Betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus, karena sepengalaman saya dekat sini memang kalau kita tak tahu memang sangat bahaya. Ini fakta sekali. Jadi kita sebelum di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, cara kita nak belajar ilmu ialah teliti dulu ulamanya. Sebelum kita nak betul-betul berguru kepada kita teliti dulu. Puan-puan tahu teliti? Teliti dulu. Dalam bahasa polis apa ya? Kaji dulu. Saya nak ulama itu. Kaji dulu. Macam mana akhlaknya, macam mana adabnya, macam mana ilmunya. Kita tanya ulama-ulama lain. Setiap kali jumpa ulama, tuan, Ustaz, itu tuh macam mana ya? Itu bagus. Nanti kalau ulama yang kita tanya, ulama-ulama lain yang kita tanya dekat masjid dekat yang kita jumpa memuji semua, kita duduk di sana. Kita tautkan hati kita, saya ikut dia. Macam saya pun macam itu. Dulu ada Yai Muhammad Zubair, sekarang beliau sudah meninggal. Kemudian yang perlu kita tahu ialah
saat kita nak cari ilmu ada kena runtutan 4 ini yang kita tahu. 4 ini kita memang kata kuasai. Nak tak nak kena boleh. Sebelum menjumpai ulama yang sebetulnya untuk hati kita saya berikan kepada ulama, 4 ini kena boleh. 1, tauhid. Tauhid kena betul-betul selesai. Maknanya sudah faham. Tauhid penuh itu sudah faham. Bukan hanya sifat 20, tapi kena sifat Rasul, sifat wajib Rasul, sifat muha Rasul, sifat jaiz Rasul, kemudian para malaikat, tauhid semua. Kemudian kalau sudah faham, maknanya kalau kita tauhid belum, kita cari tanya pasal. Kita kan boleh ke kedai kopi, ke tanya tauhid macam mana. Itu sudah biasa kalau di Indonesia. Tauhid. Kedua, sallallahu alaihi Muhammad. Fikah. Fikah ya, ini fikah itu udah banyak babnya. Tapi yang wajib kita ketahui bukan semua bab. Kalau fikah tidak semua bab, yakni tentang wudhu, sholat, najis, yang berkaitan dengan sholat najis, kaitan dengan sholat. Yang ketiga ialah tasawuf, ini macam ini, akhlak. Keempat baru ilmu-ilmu yang lain. Nah kalau ini sudah kita kuasai, kemudian kita cari ulama yang betul-betul, kemudian datang ke ulama, ya Syekh, mohon maaf, saya sudah lama nak bicara cakap ini, sedia ke Tuan Syekh untuk menjadikan saya seorang murid. Bolehkah saya mengambil istifadah, mengambil ilmu daripada Syekh? Ijazahkan saya satu zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Syekh itu, kalau beliau betul-betul mursyid, akan tahu, akan tanya, sudah belajar ini belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah belajar fikah bab ini belum? Alhamdulillah sudah. Sudah belajar ini belum? Alhamdulillah sudah. Ya sudah. Nah, saya ijazahkan engkau ini. Gitu. Jadi kalau sekarang kita belum boleh semua, macam mana? Tadi tauhid betulkah? Nah, untuk mencari ilmu tidak hanya di masjid. Saat kita bertemu dengan ustaz-ustaz, kita bincangkan tanya. Dari situ pun kita tahu ustaz ini dia betul-betul alim ketak. Sebab memang betul ini pertanyaannya bagus. Sebab mohon maaf ini terjadi di sini. Ada orang-orang yang ada pelajar-pelajar yang lulusan luar negeri, tapi tak kuasai betul-betul tauhid. Kemudian datang ke Malaysia, belajar kepada, mohon maaf ini memang kena disampaikan, kepada ustadz yang bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan memuji-muji, oh, ustadz ini memang pandai lah, pakar hadis ini. Ternyata sebenarnya dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan aliran Maturidi, bukan juga aliran Asy'ari. Maknanya dia boleh jadi terpesong daripada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Pelajar ini pelajar agama mestinya tahu, tahu sebab dia dasar-dasar tauhid itu. Kalau dia kuasai mana yang betul, nah, alhamdulillah kita wajib bersyukur. Kita punya negara Melayu ini ada tauliah. Kalau mengajar kena ada tauliah kalau dulu. Kemudian ada pentadbiran masalah toriko. Alhamdulillah kita nggak syukur. Kalau tuan-tuan nak tahu, tanya saja. Alhamdulillah kita kena syukuri bagi itu tambah kuat. Boleh tuh. Saya pernah itu satu jemaah manajim lah. Belajar di masjid, mubarak, ilmu saraf. Saya tak bawa. Betul Ustaz kata ni kita belajar tahu ilmu fiqh, saya tak bawa kalau mendalam. So saya keluar daripada jemaah. Kita lah. Masa saya tak bawa terlalu dalam. Naik ilmu saraf tu saya bawa sangat. So masa mungkin saya tak faham tahu ilmu fiqh apa saya. Tentu kalau kita belum, untuk ilmu-ilmu yang sifatnya tidak wajib, kita boleh tinggalkan. Ilmu alat. Ilmu alat, betul. Ilmu alat itu kita tidak wajib. Sorof dalam ilmu untuk mempelajari lugat bahasa Arab ada nahwu, sorof. Dalam lugat bahasa Arab itu bukan sorof saja, ada ihsasul lugat, ada ilmu mustaq, ada ilmu istiqaq. Itu semua tentang grammar Arab, tidak wajib. Nanti untuk siapa yang itu? Untuk orang-orang yang mendalami betul-betul nak baca kitab Nabawi tambah banyak. Kalau kita yang sudah berusia tak belajar nahwu sorof pun tak apa. Yang penting belajar apa tadi? Fikah, tauhid, tasawuf. Yang itu dulu.
Tadi urut-urutannya pertama tauhid dulu, karena awal wajibun alal insani ma'rifatu wa bistiqoni. Dengan bistikon, tidak boleh dengan lupa. Sifat Allah yang ada berapa yang wajib? Lupa saya. Tak boleh, kena hafal. Kita dulu di pondok hafalan Aqidatul Awam, itu kita kena hafal. Kemudian karena awal wajibun alal insani ma'rifatu wa bistiqoni. Pertama yang wajib bagi seorang insan ma'rifat billah. Ma'rifat billah itu mengetahui ilmu tauhid secara menyeluruh. Untuk sorof, ilmu lughat tidak wajib. Untuk kita ini, kecuali untuk orang-orang yang nak jadi pengajar, nak baca kitab betul, nak kaji agama dalam, itu baru kena pelajari. Karena penting, kalau tak kuasai dia boleh terpesong, boleh silap. Kadang sebab kitab kadang ada salah cetak, ada yang ditahrif, dirubah oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kalau tak ada yang pandai nahwu, tidak ada yang pandai balaghah, maka susah nak faham. Jadi untuk kita keluar daripada kajian yang bukan wajib tidak ada masalah. Pun mestinya ustadz yang mengajar nahwu, misalkan saya mengajar nahwu, kemudian ustadz saya ikut boleh. Tuan ini mestinya belajar tauhid. Jadi untuk anak muda-muda belajar ilmu lughat, bagus. Kalau tua boleh ke tak boleh, tapi andaikan otak tak mampu, ya tinggalkan, tak apa. Kita yang ustadz pun mestinya mengerti. Boleh. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum akhirnya mohon doa kepada tuan-tuan semua, semoga saya punya cita-cita nak mensyiarkan, mensebarluaskan ilmu-ilmu pondok daripada guru-guru saya. Mohon tuan-tuan doakan untuk saya berjaya mensebarkan ilmu-ilmu daripada guru-guru saya. Karena alhamdulillah punya guru sangat alim, sangat wara, suka dengan tasawuf, juga bertariqah dengan Syekh Maimun Zubair, dan kita pun mendapatkan restu daripada para ulama dan juga para habib. Jadi mohon doa puan-puan semua, semoga saya lancar dalam dakwah, boleh mensebarkan ilmu-ilmu agama, utamanya untuk orang-orang muda dan juga orang-orang tua yang nak mendalami. Akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.